Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru PPKN. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 6, sub bagian yang B. Semangat mengandung arti, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Makna lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan adalah para pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Ini adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh para pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. 1. Masa sebelum pergerakan nasional. 2. Masa pergerakan nasional. 3. Masa proklamasi dan perang kemerdekaan. 4. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Sekarang kita akan mengulas satu-satu dari keempat periode tadi. Yang pertama, kita membahas mengenai masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Jadi Nusantara dulu itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang terbesar itu ada Sriwijaya dan Majapahit. Nah, saat itu sudah ada jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan tadi, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, dan lain sebagainya. Yang kedua, masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi dulu, sebelum ada pergerakan nasional, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, itu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan Hasanuddin pada tahun 1633 sampai 1636, Kapitan Patimura 1817, Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Nah, para pejuang dahulu itu berjuang dengan gigih ya. Walaupun masih bersifat kedaerahan, semuanya berjuang dengan gigih. Bahkan Diponegoro itu dulu sangat merepotkan para penjajah Belanda dengan perang gerilyanya. Sangat terkenal sekali itu Pangeran Diponegoro. Nah, tapi walaupun menyusahkan, itu semuanya bisa dipatahkan oleh penjajah Belanda karena belum ada pergerakan yang bersifat nasional, belum ada kesatuan
dari masing-masing wilayah untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, yaitu 1908, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jadi ini adalah awal dari pergerakan nasional. Lahirnya Budi Utomo itu dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 1908. Setelah itu kan banyak organisasi kepemudaan yang lahir untuk mendorong atau memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada Riko Rodarmo, ada Yong Bataksbon, ada Yong Ambon, kemudian ada juga Yong Sumatranenbon dan lain sebagainya. Kemudian 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Nah, ini Sumpah Pemuda itu saat itu digawangi oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan tadi itu. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Nah, jadi ketika Jepang itu masuk 1942 sampai dengan sebelum ada proklamasi, itu adalah kita masuk dalam tahap akhir dalam persiapan kemerdekaan. Kemudian jiwa semangat dan nilai kejuangan makin menggelora. Nah, saat itu karena kita sudah lama terkungkung dalam penjajahan dari Belanda, kemudian ada Jepang, jadi kita itu sudah sampai puncaknya, ingin sekali untuk merdeka. Makanya saat itu jiwa semangat dan nilai kejuangan makin menggelora, makin membumbung tinggi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda, sehingga Belanda ingin menjajah kembali. Nah, jadi saat Indonesia proklamasi 17 Agustus itu Belanda merasa tidak terima dengan itu. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Nah, ini karena apa? Karena Belanda ingin mencengkramkan kembali kolonialisme di Indonesia. Kita saat itu harus berjuang mempertahankan bangsa Indonesia, berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang berkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Nah, jadi di sini saat untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan itu disebut masa-masa ketika kita menggunakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45, yaitu jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ingin dijajah kembali oleh Belanda melalui agresi militer yang pertama, melalui agresi militer yang kedua. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan itu adalah periode yang terakhir, yang keempat. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Nah, jadi ketika kita mengisi kemerdekaan ini, pastilah nilai-nilai operasional itu bersifat dinamis, akan berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini dinamika ini muaranya tetap untuk mewujudkan tujuan daripada pendirian negara ini yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Samping itu kita juga memiliki cita-cita yang ingin kita capai. Yaitu apa? Itu ada dalam alinea yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Jadi tantangannya sekarang tidak lagi kolonialisme yang penjajahan seperti zaman dulu, ya. Tapi sekarang tantangannya udah berbeda. Seperti tadi ada malas, ya, budaya malas, budaya korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi, dan kejahatan lainnya, ya. Seperti juga masalah penyalahgunaan narkoba. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini.
Tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diatasi salah satunya dengan jiwa dan semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.